Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Bu Susi dan kawan-kawan sekalian. Saya Abinai Novel Asfi Pratama dari kelas 10 AKL 1 ingin membacakan biografi Abdul Qadir gelar Raden Temanggung Setia Pahlawan, salah satu pahlawan nasional Indonesia yang saya dapatkan sumbernya dari merdeka.com dan Wikipedia. Tak perlu berbahasa basi lagi, mari kita cek. Siapa sih Abdul Qadir gelar Raden Temanggung Setia Pahlawan? Abdul Qadir gelar Raden Temanggung Setia Pahlawan lahir di Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 1771 dan wafat pada tahun 1875 di Tanjung Sukadua, Melawi. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Melawi. Abdul Qadir lahir di keluarga kerajaan. Ayahnya bernama Urip dan ibunya bernama Siti Safriyah. Ayah Abdul Qadir bekerja sebagai hulu balang atau pemimpin pasukan kerajaan Sintang. Masa muda Abdul Qadir. Abdul Qadir merupakan seorang putra dari Urip dan Siti Safriyah, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya ya. Ayah Abdul Qadir bekerja sebagai hulu balang atau pemimpin pasukan kerajaan Sintang. Sejak usia muda, beliau sudah mengabdikan dirinya sebagai pegawai kerajaan Sintang. Selama mengabdi, ia pun mampu mengerjakan setiap tugasnya dengan baik, yaitu mengamankan kerajaan Sintang dari pengacau dan perampok. Abdul Qadir kemudian diangkat menjadi pembantu ayahnya yang saat itu menjabat sebagai kepala pemerintahan Melawi. Setelah kematian sang ayah pada tahun 1845, Abdul Qadir pun ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Perjuangan Abdul Qadir. Semasa perjuangannya, Abdul Qadir berhasil mempersatukan suku-suku Dayak dengan Melayu. Beliau juga berkesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah Melawi. Namun, pada tahun 1820, Abdul Qadir juga harus berjuang melawan ambisi Belanda yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah Melawi. Selama melawan Belanda, Abdul Qadir menerapkan strategi peran ganda, yaitu sebagai pejabat pemerintah Melawi, ia tetap setia pada Raja Sintang, namun juga setia pada Belanda. Tetapi secara diam-diam Abdul Qadir juga menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan Belanda. Beliau membentuk persatuan persenjataan di daerah Melawi untuk menghadapi Belanda. Pada tahun 1866, Belanda memberikan hadiah berupa uang dan gelar setiap pahlawan kepada Abdul Qadir untuk melunakkan sikapnya, sehingga bersedia bekerja sama dengan Belanda. Namun Abdul Qadir tidak goyah. Pada akhirnya, di daerah Melawi sering terjadi gangguan terhadap Belanda yang dilakukan oleh pengikut Qadir. Tahun 1868, Belanda pun merasa marah akibat gangguan tersebut. Mereka pun melancarkan operasi militer ke daerah Melawi. Pertempuran pun terjadi dan tidak dapat dihindari. Dalam melawan Belanda, Abdul Qadir menggunakan strategi perlawanan. Akhir dari Abdul Qadir. Selama 7 tahun, pada tahun 1868 sampai tahun 1875, Abdul Qadir berhasil menerapkan strategi peran gandanya. Sampai akhirnya, strategi ini diketahui oleh Belanda. Pada tahun 1875, Qadir ditangkap dan dipenjarakan di benteng Saka II milik Belanda di Nangga Pinoh. 3 minggu berselang, Abdul Qadir meninggal dunia. Jenazahnya disemayamkan di Natali, Mangguk Liang, daerah Melawi. Abdul Qadir pun menjadi satu-satunya pahlawan yang meninggal dunia di atas usia 100 tahun, yaitu 104 tahun. Atas segala jasa dan pemikirannya, Abdul Qadir pun dikukuhkan menjadi pahlawan nasional melalui SK Presiden RI nomor 114/TK/tahun 1999 pada Oktober tanggal 13 tahun 1899. Nilai-nilai berharga yang ditinggalkan. Rasa kesatuan dan persatuan karena beliau berhasil mempersatukan kedua suku, yaitu suku Melayu dengan suku-suku Dayak. Kenapa saya masukkan poin ini? Yang pertama, karena rasa kesatuan dan persatuan itu sangat penting untuk melawan penjajah. Kalau tidak ada rasa kesatuan dan persatuan, sangat sulit untuk melawan penjajah. Karena kita masih mementingkan kepentingan individualisme ataupun kepentingan kelompok. Jadi kita susah sekali untuk maju bersama-sama. Dan yang terakhir,
yaitu semangat juang yang telah ditumbuhkan oleh beliau sehingga para generasinya memiliki semangat untuk terbebas dari para penjajah. Nah, selama kita melawan penjajah selama 350 tahun, kita memerlukan semangat juang yang tinggi. Dan salah satunya berasal dari pahlawan kita, yaitu Abdul Qadir. Beliau sangat berjasa memberikan semangat juang kepada para generasi berikutnya untuk melawan penjajah, yaitu Belanda. Dan mungkin itu saja cukup dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan masih ada kekurangan. Silakan komen di bawah. Beritahu saya apapun yang kekurangan saya akan menerimanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.